Halo semuanya, hari ini kita akan menyelami salah satu ucapan yang paling terkenal, tapi mungkin juga paling bikin bingung dari khotbah di bukit. Apa sih sebetulnya artinya menjadi miskin di hadapan Allah? Nah, ini dia ayatnya. Dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin. Coba deh, kedengarannya aja udah aneh kan? Sebuah pernyataan yang kayaknya bertolak belakang banget. Gimana ceritanya kemiskinan bisa membawa kebahagiaan? Pertanyaan ini pasti langsung muncul di kepala kita ya nggak? Begitu kita dengar kata diberkati atau berbahagia, yang kebayang itu biasanya ya sukses finansial, karir yang bagus, punya status. Tapi, apa benar itu yang dimaksud? Oke, supaya kita bisa paham betul, kita akan bedah misteri ini lewat 5 tahapan. Pertama, kita lihat dulu kenapa sabda ini begitu mengejutkan. Terus kita singkirkan beberapa konsep yang salah kaprah. Baru deh kita cari makna sebenarnya. Setelah itu, kita bandingkan dengan hukum Taurat. Dan terakhir, kita cari tahu gimana caranya kita bisa menjadi miskin dalam arti yang sesungguhnya. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, sabda yang mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Ya karena ini benar-benar melawan semua logika dunia kita. Dunia kan selalu ngajarin kita buat ngejar kekayaan, kekuasaan, dan kemandirian. Tapi di sini kita justru diajak buat melihat kebahagiaan dari sudut pandang yang beda banget. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, konsep yang keliru. Sebelum kita paham arti yang benar, penting banget nih buat ngebersihin dulu semua kesalahpahaman yang ada. Yuk kita bongkar dulu apa yang bukan arti dari frasa ini. Coba kita jujur deh, menurut pandangan dunia, orang yang diberkati itu kan yang punya duit miliaran, yang bisnisnya lagi di puncak, atau yang baru aja dapat promosi jabatan. Inilah gambaran kebahagiaan yang sering banget kita lihat di mana-mana. Nah, ini persis banget menggambarkan poin tadi. Gambar-gambar ini, uang, jabatan, kesuksesan, ini semua simbol yang secara otomatis kita hubungkan sama kata berkat. Ini dia, potret sukses versi dunia. Tapi, dan ini titik balik yang paling penting, bukan ini yang Yesus maksud. Sama sekali bukan. Pemahaman duniawi ini justru bikin kita makin jauh dari makna yang sebenarnya. Dan itu membawa kita ke bagian ketiga, di mana kita akan menemukan makna sebenarnya. Sekarang, kita akan gali lebih dalam lagi, kita lihat dari bahasa aslinya. Percaya deh, ini bakal membuka wawasan kita. Jadi, kata berbahagia dalam bahasa Yunani itu makarios. Ini bukan cuma perasaan senang sesaat atau dapat untung. Makarios itu menggambarkan sebuah kondisi jiwa yang dalam, sebuah kebahagiaan surgawi yang datangnya dari perkenanan Tuhan. Nah, yang ini nih, yang menarik banget. Kata miskin. Kata Yunani yang dipakai itu ptokos. Ini bukan cuma miskin biasa. Ptokos itu artinya miskin melarat, sampai harus mengemis untuk hidup. Ini gambaran kondisi ketergantungan total. Jadi ini bukan soal finansial, tapi soal kebangkrutan rohani. Oke, setelah paham makna kata per katanya, sekarang kita perlu lihat gambaran besarnya. Di bagian keempat ini, kita akan bandingkan hukum Taurat dengan sabda bahagia. Biar kita benar-benar paham betapa revolusionernya ajaran ini, kita perlu lihat konteksnya, terutama kalau dibandingin sama ajaran di Perjanjian Lama. Perbandingan visual ini nunjukin sebuah pergeseran yang fundamental. Di satu sisi, ada Musa di Gunung Sinai dengan 10 perintah Allah. Di sisi lain, ada Yesus di bukit menyampaikan sabda bahagia. Ini seperti dua pilar pengajaran yang sangat berbeda. Jadi, poin kuncinya di sini. Di Perjanjian Lama, berkat itu sangat erat kaitannya sama ketaatan pada hukum. Sesuatu yang sifatnya kelihatan, tindakan dari luar. Tapi, di Perjanjian Baru, Yesus membalikan fokusnya. Berkat dan kebahagiaan sejati itu terikat pada sikap hati kita, pada kondisi batin kita. Baiklah, kita tiba di bagian terakhir dan yang paling penting, menjadi miskin di hadapannya. Setelah kita singkirkan salah paham dan ngerti konteksnya, sekarang mari kita satukan semua kepingan ini untuk paham apa artinya menghidupi sabda ini setiap hari. Ini penting banget buat kita garis bawahi. Menjadi miskin di hadapan Allah itu bukan perintah buat jadi miskin secara harta. Ini adalah panggilan untuk punya sebuah sikap rohani, sebuah kesadaran tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Jadi artinya apa? Pertama, ini adalah kesadaran akan kegelapan rohani kita kalau kita jauh dari Tuhan. Kedua, ini pengakuan akan keegoisan kita bahwa pada dasarnya kita ini peduli sama diri sendiri. Dan ketiga, ini adalah pemahaman bahwa kita bergantung 100% pada anugerah dan rahmat-Nya. Kutipan ini merangkum semuanya dengan luar biasa. Menjadi miskin di hadapannya, itu adalah saat kita sadar kalau kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Nggak ada lagi yang perlu dibuktikan, nggak ada yang perlu disembunyikan. Ini adalah kondisi kejujuran dan kerentanan yang total.
Jadi, setelah kita memahami semua ini, pertanyaan yang paling mendasar bagi kita itu berubah. Bukan lagi apa yang saya punya atau apa pencapaian saya. Pertanyaan yang sesungguhnya menjadi, seberapa dalam saya sadar bahwa saya benar-benar membutuhkan Tuhan? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan.